Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, Bunda-bunda yang mengajar di PAUD dan juga para wali siswa yang memiliki anak usia PAUD. Channel kami ini kami buat khusus untuk keluarga kita sendiri Bapak Ibu, untuk keluarga PAUD tercinta, untuk bunda-bunda Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, dan juga untuk orang tua yang memiliki anak usia PAUD. Jadi dalam channel ini nanti kami akan membahas bagaimana cara memaksimalkan potensi setiap anak kita. Untuk itu kita langsung mulai saja. Untuk pembahasan pertama adalah tentang memahami kurikulum merdeka di tingkat PAUD. Tentu saja bunda-bunda sudah banyak mengikuti workshop, banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, bahkan mengikuti webinar tentang kurikulum merdeka. Dan video ini hanya sebagai ringkasan Bapak Ibu, supaya kita nanti bisa lebih mudah bagaimana tahu kurikulum merdeka di PAUD itu seperti apa. Nah, akan kami bahas secara detail Bapak Ibu. Tapi sebelumnya sebenarnya agar kita memahami kurikulum merdeka secara utuh, itu kita harus memahami 4 hal ini Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita memahami teknisnya, bagaimana cara kita melaksanakannya saja, tetapi 4 hal ini itu harus kita pahami, supaya nanti dalam kita mengimplementasikan di kelas-kelas kita benar-benar menjiwai, kita tahu sebenarnya apa yang diharapkan oleh pemerintah dari kebijakan baru ini. Yaitu yang pertama adalah tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Kita tahu semuanya bahwa ketika ada tes siswa secara internasional dalam bentuk PISA itu, siswa-siswi kita itu nilainya memprihatinkan Bapak Ibu. Bahkan kita itu berada di posisi 6 terbawah dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, kurikulum merdeka ini juga hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nanti akan kami bahas secara utuh di video yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami tentang kebutuhan perkembangan zaman. Kita tahu semuanya bahwa sekarang kita itu sudah berada di abad 21, era industri 4.0, dan zaman itu akan selalu berubah. Tentu saja kita sebagai guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya nanti kita dalam mengajar anak didik kita itu juga sesuai dengan tuntutan zaman. Alimu auladakum ala zamanihim, didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Kalau kita mendidik anak di era industri 4.0 tapi kita masih dengan pendekatan yang lama, dengan pola pikir yang lama, tentu saja yang akan dikorbankan adalah anak didik kita. Jadi untuk menghadapi perkembangan zaman, anak didik kita itu harus kita bekali dengan apa saja toh. Nah, itu juga harus kita pahami, dan itu juga nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tentang profil pelajar Pancasila. Kita tahu semuanya bahwasanya profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi bintang penuntun segala kebijakan tentang pendidikan di Indonesia. Muara utamanya, tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus memahami ini, profil pelajar Pancasila itu apa saja toh. Nah, nilai-nilainya apa saja toh, terus bagaimana caranya toh, itu harus kita pahami lebih utuh Bapak Ibu. Dan tentunya kita juga harus memahami tentang kebijakan kurikulum merdeka, gimana toh implementasinya di kelas-kelas. Untuk itulah, untuk video kali ini kami nanti akan fokus pembahasan di kebijakan kurikulum merdeka khususnya di tingkat PAUD. Nanti ada 4 hal yang akan kita bahas Bapak Ibu, A sampai Z akan kita bahas semuanya di video ini. Yang pertama tentang garis besar kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu seperti apa toh? Nah, ciri khasnya seperti apa toh? Nanti akan kita bahas. Kemudian juga bagaimana pembelajarannya. Ciri khas dari pembelajaran kurikulum merdeka itu seperti apa? Penilaiannya juga seperti apa? Nanti akan kita bahas yang kedua. Dan yang ketiga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita tahu tadi sudah kami sebutkan bahwasanya segala aktivitas pendidikan yang kita lakukan, bahkan kebijakan dari tingkat nasional, muara utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Bahkan nanti kan ada alokasi waktu khusus yang berdiri sendiri supaya lebih menguatkan profil pelajar Pancasila itu melalui sebuah kegiatan
proyek. Dan yang terakhir nanti juga akan kami singgung tentang kurikulum operasional sekolah, yaitu yang menjadi panduan semua guru, panduan semua pemangku kebijakan di sekolah, bagaimana menyelenggarakan kurikulum, pembelajaran, penilaian dan segala hal di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama kita bahas tentang garis besar kebijakan kurikulum merdeka. Ada 3 hal ya Bapak Ibu, kita tentu sudah hafal semuanya. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita tahu semuanya bahwasanya skill itu ada 2, ada soft skill, ada hard skill. Kalau soft skill adalah skill yang berhubungan dengan karakter. Anak mandiri, anak bertanggung jawab, anak berani mencoba, anak berani mengungkapkan pendapat, itu soft skill. Tapi kalau hard skill adalah kemampuan yang berhubungan pada ranah teknis. Anak bisa mengoperasikan komputer, anak bisa memahami pembelajaran, bisa membaca, bisa menulis, itu hard skill. Nanti di kurikulum merdeka akan lebih pada penguatan soft skill. Pembelajaran yang kita lakukan baik itu di kelas-kelas setiap hari, baik itu budaya sekolah, nanti adalah mengembangkan soft skill. Bahkan untuk lebih menguatkan soft skill tersebut, nanti ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini berdiri sendiri. P5 ini bukan hanya tentang bagaimana mewahnya kegiatan, bagaimana meriahnya kegiatan, itu bukan. Bahkan bukan bagaimana hasil karya siswa, itu bukan. Tapi yang paling utama disasar dari kegiatan P5 ini adalah tentang bagaimana siswa itu latihan membiasakan karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, khusus profil pelajar Pancasila juga akan kami bahas secara khusus nanti di video yang lainnya. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya juga sudah ada pengembangan soft skill, juga sudah ada pengembangan karakter. Tapi berdasarkan evaluasi dari pemerintah, karakter-karakter pada kurikulum sebelumnya itu belum begitu nampak Bapak Ibu. Bahkan malah hanya tertera di RPP saja, di RPPH saja. Penilaiannya itu belum begitu nampak di pembelajaran sehari-hari. Nah, nanti supaya lebih nampak di kurikulum merdeka, nanti akan dikhususkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ciri khas dari kurikulum merdeka adalah fokus pada materi esensial. Kita tahu semua Bapak Ibu, salah satu keluhan dari guru-guru sebelumnya adalah muatan kurikulum itu terlalu lebar, terlalu padat Bapak Ibu. Sehingga guru-guru itu kadang di kelas-kelas itu pikirannya adalah bagaimana materi saya habis. Pokoknya sebelum semesteran materi saya sudah habis, tanpa peduli anak itu paham atau tidak, yang penting muatan kurikulum itu habis. Makanya nanti dirubah pada kurikulum merdeka, pembelajarannya, materinya yang disusun dalam capaian pembelajaran itu disusun secara sederhana, yang esensial saja. Kenapa? Supaya nanti pembelajaran di kelas-kelas itu yang lebih relevan dan mendalam. Relevan artinya adalah sesuai dengan yang dihadapi siswa. Siswa itu paham belajar A ini untuk apa toh? Berhubungan dengan kehidupan nyata itu seperti apa toh? Terus juga kita kenalkan dengan kehidupan yang akan datang itu nanti. Nah, sekali lagi yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Dan yang terakhir, pembelajarannya lebih fleksibel, artinya memberi keleluasaan, kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru dalam merancang pembelajaran. Misalnya, kalau dulu jam pembelajaran itu disusun per minggu, misalnya dalam SD matematika itu dalam seminggu harus ada 6 jam misalnya. Ya per minggu 6 jam terus. Tapi nanti di kurikulum merdeka sekolah itu bebas. Boleh, karena JP itu disusunnya itu per tahun. Boleh misalnya ketika semester awal itu matematika langsung 10 jam supaya untuk fokus di matematika. Nanti di semester kedua tidak ada matematika. Boleh. Karena kemerdekaan bagi guru-guru. Sekali lagi ini bukan untuk menyusahkan ya Bapak, tapi pilihan. Kalau pengen seperti sekarang ya boleh, tapi ada celah bagi sekolah yang ingin berimprovisasi terhadap perubahan-perubahan.
Atau misalkan dalam fleksibilitas yang kedua itu, kalau dulu di SD itu diwajibkan tematik, sekarang itu bebas, boleh tematik, boleh mapel, atau boleh integrasi antar beberapa mapel. Nah, kalau di tingkat PAUD ciri khasnya bagaimana? Yang pertama, PAUD merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah. Sekali lagi, PAUD itu tujuannya bukan bagaimana anak bisa membaca, bagaimana anak bisa menghitung, bukan, tapi adalah menguatkan supaya anak-anak itu nanti ketika masuk ke jenjang SD nanti sudah siap, baik secara mental, secara kognitif. Sudah tidak ada nangis-nangisan lagi, sudah tidak pengen ditunggui lagi, sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan nanti di situ termasuk adalah yang kedua adalah kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kita tentu paham semuanya Bapak Ibu, dunia anak adalah dunia bermain. Jadi anak-anak usia anak dini itu belajarnya melalui bermain. Ini yang kadang disalahartikan. Bermain itu dianggap sesuatu yang tidak bermakna. Kalau kita sebagai orang dewasa kan misalnya kamu kerja kok main-main. Main artinya tidak bermakna. Tapi dalam hal ini, dalam bermain anak-anak itu adalah bermain yang bermakna. Memang sepertinya anak itu sepertinya mungkin mainan musik pakai alat-alat dapur itu mungkin seperti tidak bermakna. Tapi dalam dunia anak, dalam pikiran anak, mereka bermain musik alat-alat dapur itu adalah belajar. Belajar, bisa belajar tentang bunyi, bisa belajar tentang bentuk-bentuk dalam matematika, itu bisa. Jadi apapun pembelajaran yang kita lakukan di PAUD nanti adalah berupa bermain yang bermakna, bukan bermain dalam artian yang tidak ada artinya. Kemudian ciri khas yang ketiga dari kurikulum merdeka PAUD adalah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Nanti akan dibahas di slide berikutnya Bapak Ibu. Intinya bahwa banyak yang salah menafsirkan bahwasanya fondasi anak itu hanya bagaimana anak itu bisa berhitung, bagaimana membaca, bukan. Ada 6 fondasi dasar yang harus kita kuatkan pada anak-anak usia dini. Dan yang terakhir adalah menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama. Jadi nanti ketika siswa-siswi baru di usia PAUD ini masuk di PAUD, nanti ada waktu 2 minggu pertama harus kita adakan masa perkenalan. Kita bekerja sama dengan orang tua bisa jadi supaya anak-anak itu mengenal lingkungannya, mengenal gurunya, mengenal temannya, mengenal sekolahnya. Nah, bentuknya seperti apa nanti akan kita bahas di video yang lainnya Bapak Ibu. Intinya adalah kurikulum merdeka di PAUD adalah bagaimana kita itu membentuk anak yang cinta dengan sekolah, anak yang cinta dengan belajar. Banyak keluhan dari para guru Bapak Ibu, khususnya guru-guru di sekolah-sekolah di pedesaan. Anak sekarang itu sepertinya itu tidak senang dengan sekolah. Sekolah baru sebentar pikirannya itu sudah di rumah. Anak bosan dengan sekolah. Bisa jadi karena fondasinya itu salah. Mereka dipaksa untuk bisa membaca misalkan, untuk bisa berhitung misalkan, tanpa kita istilah PAUD-nya itu will bank, tanpa kita mempedulikan kecintaan anak pada belajar. Jadi intinya nanti di kurikulum merdeka di PAUD adalah bagaimana kita itu membentuk anak-anak yang cinta dengan sekolah, dengan cinta belajar. Kenapa? Karena tujuan utamanya salah satu kata-kata di profil pelajar Pancasila adalah bagaimana anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, tadi kami singgung salah satu karakteristik dari kurikulum merdeka PAUD adalah pembelajaran yang membangun 6 fondasi anak. 6 fondasi anak itu apa saja? Nah, ini langsung slide berikutnya Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Misalkan anak-anak itu bagaimana tentang mengenal Allah, mengenal Tuhan, bagaimana dalam agama yang dianutnya itu ibadahnya seperti apa, bisa menjalin interaksi dengan teman sebayanya, itu
Itu adalah yang pertama. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Misalkan anak dapat meminta tolong, anak dapat memberi pertolongan, anak bisa mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Itu juga termasuk salah satu fondasi di anak-anak kita. Kemudian fondasi yang ketiga adalah kematangan emosi. Misalkan anak itu sabar untuk menunggu, anak dapat mempertahankan perhatian ketika pelajaran di kelas dalam durasi waktu yang lama. Anak itu bisa mempertahankan fokus itu bagaimana. Nah, itu juga harus kita ajarkan. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Berarti anak itu senang dengan sekolah. Kalau di rumah itu suka cerita, "Bu, saya kemarin di sekolah itu gini loh," senang. Anak mencoba kembali untuk memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan. Anak menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Ini juga salah satu fondasinya. Yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik. Contohnya adalah mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa di sekolah. Tahu mana yang miliknya, tahu bisa membereskan tas sendiri, anak bisa mandiri. Dan contoh yang kedua, mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Yang keenam, yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi dan numerasi. Contohnya, literasi dan numerasi itu bukan hanya sebatas anak itu bisa membaca, bukan hanya sebatas anak itu bisa menghitung, menambah, mengurangi, bukan ya Bapak Ibu. Tapi juga bagaimana anak itu mampu menyimak ketika orang lain berbicara, mampu menyampaikan gagasan, bisa menceritakan tentang keluarganya, menceritakan tentang binatang piaraannya misalkan. Yang kedua, contohnya menyadari keterhubungan antara simbol angka, huruf dengan kata dan bilangan. Satu itu simbolnya apa, kalau ada barang 2 ditambah dengan barang 3 hasilnya berapa, itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mampu membilang jumlah benda. Nah, membilang bilangan dengan angka itu beda ya Bapak Ibu. Angka, bilangan, nomor itu beda-beda. Angka itu simbol, kalau nomor itu urutan. Rumah nomor 5, anak ke 5, sama-sama bentuknya 5, tapi ada yang bilangan, ada yang angka. Kemudian yang terakhir adalah memahami kosakata konsep waktu. Sekarang, nanti, kemarin, siang, malam, itu juga termasuk fondasi anak usia dini. Kita lanjutkan bagaimana struktur kurikulum di tingkat PAUD. Bahwa pembelajaran di PAUD itu ada 2. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua adalah kokurikuler. Intrakurikuler itu apa? Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas-kelas itu Bapak. Setiap harinya di kelas-kelas kita mengajarkan anak bermain, itu intrakurikuler. Tapi kalau kokurikuler adalah pembelajaran penguatan dari intrakurikuler. Dalam kurikulum Merdeka nanti bentuk dari kokurikuler adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin pertama tentang intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Nah, kita tahu dulu KIKD sekarang sudah menjadi capaian pembelajaran. Kalau kegiatan intrakurikuler tujuan utamanya adalah bagaimana anak itu mencapai CP, gitu ya. Tapi kalau kokurikuler itu tujuannya bukan CP, tapi dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila yang disusun dari SKL, atau sekarang biasa disebut kalau di PAUD itu adalah STPPA, itu di kokurikuler. Tapi intrakurikuler itu adalah mengacu pada capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Kemudian untuk kokurikuler yang berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kapan toh kita lakukan? Yaitu kita lakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, hari besar Islam, hari besar internasional, dan dalam PAUD dilakukan 1 sampai 2 kali
dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk alokasi waktu. Berapa menit toh dalam sehari, berapa jam toh dalam sehari di pembelajaran PAUD. Untuk usia 3-4 tahun paling sedikit adalah 360 menit per minggu. Artinya kalau pembelajaran kita laksanakan selama 6 hari, maka 1 harinya minimal 1 jam. Kemudian untuk yang usia 4-6 tahun minimal adalah 900 menit per minggu, atau dalam 1 minggu harus ada 15 jam. Kalau pembelajaran kita laksanakan 6 hari, maka setiap hari ada minimal 2,5 jam. Kalau liburnya 2 kali, Sabtu Minggu misalnya, maka setiap hari minimal harus 3 jam. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran dan asesmen. Bagaimana toh pembelajaran di PAUD dalam kurikulum Merdeka? Bagaimana toh agar siswa-siswi PAUD itu memiliki fondasi kecintaan terhadap belajar serta memiliki kesiapan bersekolah? Dalam satuan pendidikan PAUD perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Sifatnya yang pertama adalah pembelajarannya aktif dan eksploratif. Artinya pembelajaran yang kita laksanakan itu berpusat pada peserta didik. Kita bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Kita hanya bersifat, kita sebagai pendidik hanya berfungsi sebagai fasilitator, sebagai pendamping. Nanti biar anak sendiri yang menggali pengetahuannya, anak yang bereksplorasi menggali pengetahuan yang diinginkan dan dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa membangun rasa ingin tahu anak, syarat dengan interaksi positif. Kita memberi pujian, kita memberi motivasi. Kalau anak sedang melakukan kesalahan, kita tetap memberikan motivasi, sehingga nanti bisa membangun rasa percaya diri anak, sehingga nanti ketika mereka belajar di tingkat yang lebih tinggi, mereka sudah menjadi pribadi yang siap dengan sekolah dengan penuh percaya diri. Kemudian hasil asesmen yang kita lakukan itu bisa kita gunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Hindari melakukan perbandingan dan pelabelan kepada anak. Bahkan itu meskipun itu yang kita anggap positif. Kita tidak boleh anak ini pintar, anak ini bodoh. Bahkan tidak boleh loh dilabeli anak itu juara menolong, yang lainnya tidak juara menolong. Kita tidak boleh melakukan pembandingan, karena setiap anak tentu memiliki potensi masing-masing, memiliki bakat masing-masing. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Kemudian laporan perkembangan peserta didik itu juga kita laporkan kepada wali siswa, kepada orang tua siswa. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu ada penguatan. Intinya pembelajaran di PAUD adalah yang pertama adalah belajar bermain berbasis buku sebagai sarana utama, sehingga anak-anak itu nanti dalam membangun pengetahuannya itu melalui bermain atau melalui berbasis buku bacaan. Kemudian yang kedua, calistung bukan satu-satunya hal yang pokok, bukan yang utama. Karena fondasi anak tadi ada 6 sudah kami jelaskan di awal. Kemudian yang kedua di PAUD adalah pembelajaran membangun 6 fondasi anak, bukan hanya calistung. Dan pembelajaran dilakukan secara aktif, interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang jenis asesmen di kurikulum Merdeka di tingkat PAUD. Bahwa asesmen penilaian dalam kurikulum Merdeka itu ada 2. Yang pertama adalah formatif, kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif. Secara mudahnya, asesmen formatif adalah asesmen penilaian yang digunakan untuk umpan balik bagi kita sebagai guru dan bagi peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Kalau asesmen sumatif, fungsinya adalah untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran.
Atau biasanya kalau di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah, tes sumatif ini digunakan untuk penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan. Jadi kalau asesmen yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memberikan nilai di rapot atau untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, itu adalah tes sumatif. Tapi kalau penilaian yang kita lakukan itu fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tidak menentukan kenaikan kelas, maka namanya adalah asesmen formatif. Kalau asesmen formatif di tingkat PAUD itu ada dua. Yang pertama asesmen awal dan yang kedua adalah asesmen harian. Asesmen awal atau yang biasa disebut dengan asesmen diagnostik adalah asesmen yang kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran. Fungsinya adalah untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi ajar yang akan kita ajarkan. Tapi kalau asesmen yang harian itu kita lakukan, namanya harian ya harian, kita lakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat. Kalau kita mengajarkan pakai metode A misalkan, ternyata setelah kita asesmen ternyata hasilnya kurang bagus, maka fungsi dari asesmen ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Kemudian untuk tes sumatif ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tadi yang pertama bahwa asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian asesmen sumatif ini digunakan untuk menyusun laporan hasil belajar. Dan kemudian untuk asesmen sumatif khusus di tingkat PAUD ini bukanlah sebuah testing. Kenapa? Karena di PAUD tidak ada penentuan kenaikan kelas, juga tidak ada penentuan kelulusan. Jadi tes sumatif di tingkat PAUD ini hanya untuk memastikan ketercapaian dari keseluruhan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal. Kemudian kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD. Kita sudah paham, tadi juga kami singgung di awal bahwasanya segala kebijakan pendidikan, segala yang kita lakukan dalam proses pembelajaran bahkan budaya sekolah itu muaranya adalah untuk membekali siswa dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk lebih menguatkannya, maka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdiri sendiri, yang diberi alokasi waktu tersendiri. Nah, untuk di usia PAUD, nah ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu apa toh sebenarnya? Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah rumusan yang disusun oleh pemerintah dan para ahli untuk menyiapkan pelajar Indonesia yang siap dengan kompetensi abad 21 tetapi tetap sesuai dengan kekhasan keindonesiaan. Profil pelajar Pancasila ini muncul dari sebuah pertanyaan. Lulusan seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pelajar sepanjang hayat. Untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, siswa-siswi harus cinta dengan ilmu, cinta dengan belajar, cinta dengan sekolah. Kemudian setelah dia menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentu mereka punya kompetensi, dia menjadi pribadi yang kompeten dan juga harus berkarakter. Karakter seperti apa? Sudah didesain menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk lebih jelasnya nanti kami sampaikan di video tersendiri. Nah, kalau proyeknya itu seperti apa tahu? Nah, kegiatan proyek merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan didampingi oleh guru tentang sesuatu hal yang menarik minatnya
dan anak akan mengalami prosesnya mencari tahu guna menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan mengacu kepada CP, bukan tentang kemewahan kegiatan, bukan tentang baik buruknya hasil karya siswa, tetapi adalah bagaimana siswa-siswa itu membiasakan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Nanti beberapa hal penting tentang P5 ini adalah yang pertama, pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekankan pada prosesnya, bukan produknya. Yang kita nilai utama bukan ini karyanya bagus, ini karyanya jelek, bukan, tapi prosesnya. Misalkan bagaimana anak itu bekerja sama, bagaimana anak itu mau mengungkapkan pendapat, dan itu semua nanti sudah kita cantumkan di modul proyek. Karakter-karakter apa yang ingin kita fokuskan, kita gali dari anak-anak. Kemudian P5 ini bukan merupakan pembelajaran yang sederhana. Oleh karena itu, proyek perlu dirancang secara seksama. Proyek itu harus kontekstual, sesuai dengan sesuai dengan lingkungan sekitar, yang relevan sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan sesuai dengan sumber daya dan lingkungan setempat. Kemudian P5 di PAUD itu kapan dilakukan? Yaitu dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, hari besar internasional, atau hari besar keagamaan. Kemudian dilaksanakan dalam setahun ajaran itu 1-2 proyek dengan tema yang berbeda, di mana di PAUD itu ada 4 pilihan tema: Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Dan yang terakhir, P5 ini juga dilakukan dengan 3 proses. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, dan juga harus ada evaluasinya. Ini artinya berarti harus dibutuhkan modulnya, karena ada perencanaannya, juga ada asesmennya, karena nanti ada evaluasinya, ada rapot proyeknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tentang KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu yang menjadi dasar kita, dasar warga sekolah dalam melaksanakan segala kebijakan di sekolah. Kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang akan diselenggarakan di satuan pendidikan, dan juga menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pembelajaran yang ada di satuan pendidikan tersebut. Isinya ini Bapak Ibu, ada karakteristik satuan pendidikan, ciri khas dari sekolah kita itu seperti apa, visi, misi, tujuan, cara mengorganisasikan pembelajaran, apakah tematik, apakah integratif, itu ada rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru, RPPH-nya, modul ajarnya, pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan, dan juga ada beberapa lampiran. Nanti beberapa item-item ini termasuk juga tentang P5 tadi akan kami bahas lebih mendalam di video yang lainnya. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu di like, di subscribe channel kami ini, karena kami insya Allah akan memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga PAUD. Jangan lupa Bapak Ibu kunjungi website kami di paud.pusatkurikulum.id. Terima kasih nggih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.